Oke, untuk melanjutkan materi hari ini, kita mengingat kembali di pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai materi prasyarat, yaitu sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Untuk pertemuan hari ini adalah mengenai penyelesaian masalah program linear. Karena program linear ini merupakan materi yang banyak aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Dalam penyelesaian masalah program linear ini bisa dilakukan dengan beberapa langkah, misalkan menentukan model matematika, menentukan fungsi objektif atau fungsi tujuannya, dan menentukan nilai optimum. Jadi nilai optimum itu bisa dia nilainya minimum, bisa dia nilainya maksimum. Oke. Dalam penyelesaian masalah program linear itu bisa menggunakan dua metode, yaitu metode garis lidik dan metode uji titik pojok. Di pertemuan ini kita akan membahas mengenai metode garis lidik. Nah, perhatikan contoh. Ibu Ani ini akan membuat dua jenis empek-empek, yaitu jenis 1 dan jenis 2. Untuk yang jenis satunya membutuhkan bahannya yaitu 150 gram sagu dan 50 gram ikan. Pempek jenis 2-nya membutuhkan 60 gram sagu dan 100 gram ikan. Sementara persediaan sagu yang dimiliki oleh Ibu Anti itu sebanyak 3 kg sagu dan 2,5 kg ikan. Nah, kemudian dijual untuk pempek jenis 1 keuntungannya adalah 1.500 dan pempek jenis 2 itu keuntungan penjualannya adalah 1.000. Oke, pertanyaannya adalah untuk memperoleh laba atau keuntungan sebesar-besarnya, jadi dari bahan segini tadi yang harus dibuat itu pempek jenis 1-nya berapa dan pempek jenis 2-nya berapa. Oke, langsung ke penyelesaiannya. Untuk mempermudah proses penyelesaian, di sini saya buatkan dalam bentuk tabel. Ini tabel bantu, jadi boleh dibuat, boleh enggak. Di sini saya buatkan hanya untuk mempermudah saja. Jadi untuk jenis 1, bahan-bahannya terdiri dari 150 gram sagu dan 50 gram ikan. Nah, keuntungan penjualannya adalah 1.500. Nah, kemudian untuk pempek jenis 2 terdiri dari 60 gram sagu dan 100 gram ikan. Keuntungan penjualannya 1.000. Persediaannya adalah tadi kan sagunya 3 kilo. Maka kita samakan satuannya menjadi gram. Sehingga jadi persediaan sagunya adalah 3.000 gram dan ikannya 2.500 gram dari yang 2,5 kilo ini tadi. Nah, pertanyaannya adalah nilai maksimumnya. Oke, tadi di awal kita sudah bahas mengenai langkah awalnya itu adalah menentukan model matematikanya. Jadi untuk menentukan model matematika, kita misalkan dulu nih. Kan yang mau dibuat itu adalah empek-empeknya 2 jenis. Nah, di sini saya misalkan empek-empek jenis 1-nya saya misalkan X dan empek-empek jenis 2-nya saya misalkan Y. Oke. Untuk pemisalan ini atau variabel ini kalian boleh menggunakan variabel yang lain ya, misalnya PQ, RS atau variabel apapun. Di sini saya menggunakan X dan Y.
Jadi dari 150 ini tadi kan jenis satunya itu X, jenis duanya Y. Nah, kita gabung nih antara bahan sagu. Jadi 150 X ditambah dengan 60 Y, jadi 150 bahan pempek jenis 1 dan 60 gram pempek jenis 2. Itu bahan yang tersedianya kan 3000. Maka untuk membuat pempek ini kan nggak boleh lebih dari 3000 ya. Makanya di sini tandanya kurang dari. Nah, kalau 3000 gram itu habis gimana? Boleh dong, kan ada persediaannya 3000. Maka di sini kita gunakan sama dengan. Jadi 150 X ditambah 60 Y kurang dari sama dengan 3000. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 100. Itu jadi pertidaksamaan pertama. Kemudian dari bahan ikannya ada 50 dan 100 kan. 50 itu jenis 1. Jenis 1 tadi kita misalkan X, jadi 50X ditambah 100 Y kurang dari sama dengan, karena dia bahannya boleh yang dihabiskan boleh kurang dari 2500 ini, boleh pas 2500, maka kurang dari sama dengan. Jadi untuk menentukan ini tandanya ini kita lihat dari ketersediaannya ya. Nah, kemudian kita sederhanakan jadi X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 50. Jadi semua ini dibagi dengan 50 ini, yang pertidaksamaan kedua. Nah, kemudian kita tambahkan nih. X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kenapa X dan Y ini harus lebih dari sama dengan 0? X itu apa sih? X itu adalah pempek jenis 1. Y itu adalah pempek jenis 2. Kan yang namanya pempek itu nggak boleh negatif kan? Makanya di sini harus X dan Y-nya itu lebih dari sama dengan 0. Jadi dari 0, 0 itu artinya tidak buat sama sekali. 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian fungsi objektif. Jadi fungsi objektif atau fungsi tujuan itu kita ambil atau kita lihatnya dari keuntungan penjualan. Nah, di tabel ini kan keuntungan penjualan untuk jenis 1 kan 1500. Jadi 1500 X dan 1000 Y. Jadi penulisannya adalah F X, Y sama dengan 1500 X ditambah 1000 Y. Nah, kemudian dari dua pertidaksamaan tadi yang ada di fungsi kendala bisa kita gambarkan dalam koordinat Kartesius. Nah, gimana sih langkah-langkahnya? Oke, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, yaitu yang pertama kita ubah dulu pertidaksamaannya jadi persamaan. Tadi kan ada dua pertidaksamaan, yaitu 5X plus 2Y kurang dari sama dengan 100 dan X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 50 kan. Nah, ini kita ubah dulu jadi persamaan. Tinggal ganti pertidaksamaan atau kurang dari sama dengannya menjadi sama dengan. Jadi 5X ditambah 2Y sama dengan 100. Dan
X ditambah 2Y sama dengan 50. Nah, kemudian untuk menentukan titik potong dari pertidaksamaan yang 5X plus 2Y sama dengan 100, ini kita buat tabel bantu juga. Jadi titik potong dengan sumbu Y artinya adalah X-nya ini kita bikin 0. Jadi langsung aja kita buat ininya 0. Yang X-nya 0 dan yang ini Y-nya yang 0. Nah, kalau X-nya 0 itu kita tutup X-nya ini. Mau dia ada angka berapapun kita tutup X-nya. Berarti kan sisanya adalah 2Y sama dengan 100. Nah, jadi Y-nya sama dengan 50. Nah, Y-nya ini karena tadi ini kita tutup, sisanya adalah 2Y sama dengan 100, maka Y sama dengan 100 dibagi 2. Maka Y 50. Nah, kemudian untuk titik potong dengan sumbu X itu Y-nya sama dengan 0. Maka Y-nya ini yang kita tutup nih. Mau di angkanya berapapun pokoknya kita tutup untuk mempermudah. Tutup berarti sisanya adalah 5X sama dengan 100. X-nya sama dengan 100 bagi 5 yaitu 20. Maka untuk yang Y-nya 0 tadi X-nya 20. Nah, ini ada dua titiknya nih. Kita tuliskan titiknya adalah X, Y, maka titik pertamanya adalah 0,50 dan titik keduanya adalah 20,0. Nah, untuk yang pertidaksamaan kedua sama langkahnya. Jadi 0 di sini X-nya kita buat 0, di sini Y-nya kita buat 0. Prosesnya sama kayak tadi. Jadi kalau X-nya 0, X-nya ini kita tutup. Berarti sisanya adalah 2Y 2Y sama dengan 50. Jadi Y-nya sama dengan 50 bagi 2 yaitu 25. Nah, kita tuliskan di sini untuk X-nya 0 tadi, Y-nya 25. Nah, kemudian untuk Y-nya yang 0. Jadi Y-nya kita tutup termasuk angkanya. Ada berapapun itu angkanya. Jadi 2Y-nya kita anggap hilang. Jadi X-nya sama dengan 50. Maka di sini kita tuliskan X-nya sama dengan 50. Maka ada dua titik juga yaitu 0,25 dan 50,0. Jadi harus selalu kita ingat bahwa penulisan titik itu harus X, Y. Jadi berapa nilai X-nya baru berapa nilai Y-nya. Nah, kemudian kita tuliskan atau kita gambar di dalam grafik koordinat Kartesius. Yang ini tadi 0,50 kita cari. X-nya 0 berarti di sini, Y-nya 50. Berarti posisi titiknya ada di atas nih, yang ada di titik C. Yang ini. Nah, kemudian titik yang kedua adalah 20,0. Ini untuk garis ini ya, 20,0. Maka kita cari X-nya 0, X-nya 20, X-nya 20 nih. Ini 20, Y-nya 0, maka tetap di sumbu X. Nah, sudah diperoleh dua titik yaitu titik B dan titik C. Maka titik kedua titik ini kita satukan menjadi satu garis. Kita tarik garis nih jadi garis yang ini. Ini adalah garis
5x plus 2y sama dengan 100. Nah, kemudian yang berikutnya untuk x plus 2y sama dengan 50. Ini ada dua titik yaitu 0,25. Kita cari x-nya 0, y-nya 25. Oh ya, di sini ini titik yang pertama. Titik yang kedua 50,0. Cari x-nya 50. Oh di sini. Y-nya 0 berarti tetap di sini. Nah, kedua titik ini juga sama, kita tarik garis lurus. Nah, maka ini adalah garis dari x ditambah 2y sama dengan 50. Nah, gimana untuk tanda kurang dari lebih darinya? Kita menggunakan titik uji. Nah, titik uji itu ada banyak. Misalkan titik uji dari garis ini kan ada 0,0 titiknya kan di sini, ada 0,1 titiknya di sini, ada 1,0 di sini juga, ada 10,10 ada di sini juga. Misalkan saya nggak mau pakai titik yang ada di sebelah bawah garis ini, saya pengen pakainya titik yang ada di atas garis ini. Nah, di sini kan ada juga titik, misalkan 40,40 karena ada di sini. Nah, ada di luar garis kan atau di atas garis kan. Nah, tapi untuk mempermudah, di sini saya menggunakan titik ujinya yaitu 0,0 untuk menentukan daerah penyelesaiannya. Nah, kita perhatikan di sini untuk pertidaksamaan pertama saya gunakan titik uji 0,0. Jadi 5x-nya kita ubah jadi 5 kali 0 plus 2y kita ubah jadi plus 2 kali 0 kurang dari sama dengan 100. Jadi ini hasilnya 0, 0 kurang dari sama dengan 100. Nah, 0 kurang dari sama dengan 100. Benar kan? Oke. Karena dia bernilai benar, maka dari garis yang ini tadi 5x plus 2y sama dengan 100 ini, daerah penyelesaiannya adalah yang sebelah bawah sini. Jadi di sebelah bawah garis atau sebelah kiri garis. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Jadi kalian boleh dalam mengarsir, boleh daerah penyelesaiannya yang diarsir, boleh yang lawannya. Misalkan kalian mau ngarsir yang bawah garis ini untuk menyatakan itu daerah penyelesaian. Atau boleh juga yang daerah penyelesaiannya yang nggak ada arsiran. Jadi kalian ngarsirnya ke atas. Nah, kemudian untuk garis yang kedua, yaitu garis yang ini, x plus 2y sama dengan 50, sama saya gunakan titik ujinya 0,0. Kalau kalian mau menggunakan titik yang lain juga boleh. Nah, kemudian x ditambah 2y kurang dari 50. X-nya 0. 2 dikali 0. Jadi 0 kurang dari 50. Nah, 0 kurang dari 50 itu kan benar juga. Suatu pernyataan yang benar. Maka di sini daerah penyelesaiannya adalah yang ke arah 0,0. 0,0 kan ada di sini nih. Di tengah-tengah pertemuan antara sumbu X dan sumbu Y. Maka ke arah sini. Ini adalah daerah penyelesaiannya. Karena ini cuma satu kali, jadi ini daerah ini yang C, D, F itu hanya satu kali arsiran ya, oleh garis ini. Kemudian yang B, E, F ini cuma satu kali arsiran juga oleh garis yang ini. Nah, kemudian yang ini A, B, F, D itu terkena dua kali arsiran. Maka inilah yang
merupakan daerah penyelesaiannya. Ini hanya di kuadran 1 ya. Jadi arsiranya nggak ke bawah-bawah sini. Nggak ke kuadran 2 ataupun kuadran 3 ataupun kuadran 4. Karena di sini ada keterangan X dan Y-nya lebih dari sama dengan 0. Jadi hanya ada di kuadran 1 ini. Oke, berikutnya adalah tadi kan ada perpotongan 2 garis. Nih, yang di titik F. Ini kan perpotongan 2 garis, yaitu garis yang 5X plus 2Y sama dengan 100 dan X plus 2Y sama dengan 50. Nah, ini kan ada perpotongan di titik F-nya. Ini kita bisa cari dengan menggunakan eliminasi dan substitusi dari dua persamaan ini. Nah, jadi 5X plus 2Y-nya sama dengan 100 itu sebagai persamaan 1. X plus 2Y sama dengan 50 itu jadi persamaan ke-2. Kita eliminasi karena sudah 2Y-nya sudah sama. Kalaupun misalkan belum sama, berarti di sini harus kita kalikan. Terserah eliminasi yang manapun, yang penting disamakan dulu koefisien variabelnya. Nah, di sini udah sama-sama 2Y antara persamaan pertama dan kedua. Maka bisa langsung kita kurangkan. Nah, karena di sini tandanya plus, di sini juga plus, maka untuk menghilangkan 2Y ini harus kita kurangkan. Jadi 2Y-nya habis. Kemudian 5X dikurangin X hasilnya 4X. 100 dikurangin 50 hasilnya 50. Jadi X-nya adalah 12,5. Nah, kemudian setelah dapat X-nya 12,5, kita substitusikan nilai X tersebut ke dalam persamaan. Boleh persamaan 1, boleh persamaan kedua, terserah. Nah, di sini saya menggunakan persamaan yang kedua. Jadi, X plus 2Y sama dengan 50. Karena X-nya adalah 12,5, kita gantikan X-nya dengan 12,5. Sehingga hasil Y-nya adalah 18,75. Maka titik F tadi yang ini titiknya adalah 12,5. Ini 12,5 untuk X-nya dan Y-nya adalah 18,75. Nah, kemudian fungsi objektifnya tadi kan ini 1500X plus 1000Y. Nah, kemudian bisa diperhatikan di tabelnya. Ini bisa disederhanakan dulu. Sama-sama dibagi 100, jadi 15X ditambah 10Y. Nah, ini tuh untuk apa sih di sini? Yang 15X ditambah 10Y sama dengan 150. 15X ditambah 10Y sama dengan 200. Ini kok beda-beda nih. Ininya sama 15X plus 10Y. Tapi setelah sama dengannya beda-beda. 150, 200, 250, 300, 350, dan 375. Dan masih boleh lagi nih. Jadi menggunakan angka sebelum 150 juga boleh. Menggunakan angka di atas 375 juga boleh. Atau di sini menggunakan angka 160, 155 sama dengan 199 juga boleh. Jadi angka yang setelah sama dengan ini kita sendiri yang menentukan
untuk mempermudah dalam pembagiannya. Karena di sini 15 dengan 10, di sini digunakan paling kecil 150 karena supaya lebih gampang ngebaginya. Nah, buat apa sih yang tadi? Nih penjelasannya. Diperoleh dari 15 kali 10. Angka-angka 200, 250 dan seterusnya ini angka yang bebas kita tentukan sendiri dengan tujuan ketika dicari titik potongnya dan digambar garisnya pada grafik, maka akan menyentuh titik-titik pojoknya. Tadi kan titik pojok dari daerah penyelesaiannya ada ini kan, yaitu titik A. Karena daerah penyelesaiannya adalah A, B, F, D, maka titik pojoknya adalah A. Titik A, titik B, titik F, titik D. Titik A itu 0,0, jadi nggak usah kita perhitungkan. Yang kita perhitungkan adalah titik B, yaitu di 20,0. Titik F tadi di 12,5 dan 18,75. Titik D ini adalah di 0,25. Nah, ini gambar grafik awalnya. Garis yang awal 5x plus 2y sama dengan 100. Yang ini adalah yang x plus 2 sama dengan 50. Nah, untuk yang angka-angka tadi yang ada 150, 200. Nah, ini sebagai garis. Jadi kita buatkan garis yang setelah kita gambar ke dalam bidang koordinat itu akan menyentuh titik-titik pojoknya tadi, yaitu titik A, B, titik F, dan titik D. Nah, pertama kita sudah cari titiknya tadi 15x ditambah 10y sama dengan 150. Itu tadi bisa dilihat lagi di tabelnya, diperoleh titiknya yaitu di 0,15 dan 10,0. Kemudian kita tarik garis. Yang sama dengan 200 juga sama dengan 250 juga sama prosesnya. Kita gambar, kita tarik garisnya. Nah, ternyata dari ketiga titik ini B, F, D yang pertama kali tersentuh oleh garis bantu ini garis bantu ini namanya garis selidik. Itu adalah titik ini titik D. Nah, titik D atau di titik 0,25 ini adalah titik pertama yang tersentuh oleh garis selidik. Nah, untuk titik D ini karena dia pertama tersentuh oleh garis selidik, maka itu kita sebut sebagai titik minimum. Nah, untuk yang paling akhir atau terakhir tersentuh oleh garis selidik, kalau titik B ini kedua. Yang ketiga atau terakhir adalah titik F. Ini titik yang terakhir disentuh oleh garis selidik. Maka titik F ini merupakan titik maksimumnya. Jadi titik D adalah minimum karena dia pertama kali tersentuh oleh garis selidik. Dan titik F ini maksimum. Dia yang paling akhir disentuh oleh garis selidik. Nah, di sini penjelasannya 0,20 atau titik D tadi sebagai minimum dan
titik F-nya yang terakhir tersentuh oleh garis lidik itu sebagai titik maksimum. Oke, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa agar Ibu Anti memperoleh keuntungan maksimum, maka Ibu Anti harus membuat sebanyak 12,5 atau dibulatkan menjadi 12 empek-empek jenis 1 dan 18,75 atau dibulatkan menjadi 19 empek-empek jenis 2. Oke, selesai. Silakan buka tugasnya dan kalau ada pertanyaan bisa menghubungi langsung ke guru mapelnya.